Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mengambil suatu pelajaran dari sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau ini adalah orang yang terbaik sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mendapatkan suatu pujian, yaitu pujiannya itu adalah di hadapan dirinya, orang-orang memuji dirinya, menyanjung dirinya, maka apa yang beliau katakan ketika itu? Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan, Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu mengatakan, ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku, ya, dari diriku sendiri. Dan Engkau dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memuji. Ya Allah, jadikanlah aku yang lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ya Allah, ampunilah aku atas perkataan-perkataan mereka, yaitu sanjungan-sanjungan mereka. Ya Allah, janganlah siksa aku, ya, dengan pujian yang mereka tujukan kepadaku. Maka demikianlah ketika para salaf itu dipuji, mereka juga mengamalkan semisal ini. Ada diceritakan bahwasanya ada seorang salaf ketika dipuji malah dia itu marah. Ketika dia itu dipuji di hadapan dirinya malah dia itu marah. Kemudian dia itu mengingkari pujian tersebut. Misalnya dia dikatakan kamu adalah orang yang soleh, dia mengingkari pujian tersebut, dia itu marah. Dan lalu dia berdoa seperti tadi, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Seperti apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya, menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita jangan suka, ya, apabila dipuji oleh orang lain. Orang-orang mulia saja seperti Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga yang disebutkan dari berbagai cerita dari para ulama salaf. Mereka ketika dipuji, ya, mereka itu tidak merasa senang dengan pujian tersebut. Karena yang namanya pujian itu bisa meruntuhkan atau bisa menghapuskan amalan seseorang. Karena amalan seorang itu, kata Ibnu Taimiyah, bisa terhapus dengan dua sebab, yaitu karena riya dan karena ujub. Karena riya, dia itu tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu, yaitu hanya kepadamu lah kami menyembah, hanya kepadamu lah kami beribadah. Sedangkan orang yang ujub itu tidak merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, yaitu kepadamu lah kami mohon pertolongan. Karena yang pertama ini dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, ya, dia merasa bahwa dirinya lah yang berbuat, ya, bukan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sebab ini, ya, Ibnu Taimiyah katakan bahwa inilah yang bisa menghapuskan amalan seorang. Riya itu bisa menghapuskan amalan seorang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala itu katakan dalam hadis qudsi, ana agna syurakai ani syirki, aku tidak peduli terhadap kesyirikan, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana dia mempersekutukanku dengan selainku, maka aku akan meninggalkan dirinya dan juga amalannya. Jadi amalannya itu akan ditinggalkan, begitu juga diri pelaku tadi yang berbuat syirik, yaitu riya, ini termasuk syirik, itu juga akan ditinggalkan. Sedangkan ujub tadi, ya, ujub ini adalah merasa bangga pada diri sendiri, merasa bangga terhadap amalan yang dia perbuat. Dia merasa itu adalah hasil usaha, bukan dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya itulah yang dia lakukan. Ya, ini karena ilmu yang saya peroleh, ini karena amalan yang saya lakukan sendiri, bukan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini juga bisa meruntuhkan amalan dia. Maka Ibnu Taimiyah itu pernah menceritakan, ya, suatu perkataan dari Sa'ad bin Jubair, di mana dia mengatakan bahwasanya ada seorang itu yang beramal kebaikan malah dia itu masuk neraka. Ada seorang yang beramal kejelekan malah dia itu masuk surga. Ada seorang yang beramal kebaikan, dia itu merasa ujub dengan amalan kebaikannya tadi, malah setelah itu amalan kebaikannya itu jadi gugur, jadi terhapus, ya, gara-gara sebab ujub yang ada pada dirinya. Dia merasa bangga dengan amalannya tersebut. Sedangkan yang kedua, ya, ada orang yang dia itu masuk neraka, dia itu adalah orang yang gemar maksiat, tapi kemudian dia itu masuk neraka.
dia itu orang yang gak bermaksiat tapi dia itu kemudian masuk surga. Nah ketika itu ya apa yang terjadi? Dia tutup amalan akhirnya ya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu memasukkan dia itu ke dalam surga, karena Nabi SAW itu mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Maka kita mengambil pelajaran dari sini bahwasanya ya kita jangan suka dengan pujian, ya kita harus introspeksi diri. Barangkali kita tidak sesuai dengan apa yang dipuji tadi. Kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita itu bisa lebih baik daripada pujian tadi, dan semoga juga kita dapat terlepas dari sifat ujub dan juga sifat riya yang dapat menghapuskan amalan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.